Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan membicarakan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perlu diketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses penentuan program kegiatan yang pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang. Di sisi lain, perencanaan adalah suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis karyawan atau pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Dalam konsep manajemen dikatakan the right man on the right place. Orang yang tepat pada tempatnya yang tepat, maka pasti bekerja secara profesional. Nah, apa tujuan perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan atau suatu instansi. Tujuan kedua adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, dan lain-lain. Metode rekrutmen nanti kita akan bahas slide-slide berikutnya. Yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat adalah untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Oleh sebab itu, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu diperlukan adanya namanya job analysis, job description, dan job specification. Itu nanti saudara bisa kembangkan lebih jauh dalam bentuk tugas dan dibaca kembali apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, terdapat 4 hal langkah umum yang biasanya digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah memetakan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Artinya, langkah ini menyusun perencanaan sumber daya manusia yang baik, tentu dengan mengenali atau mengetahui kapasitas sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Nah, pemetaan ini bisa memberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan, jumlah karyawan yang aktif, jumlah karyawan yang akan pensiun, jumlah karyawan yang harus
menjalani pelatihan, jumlah karyawan yang telah memiliki pencapaian. Jumlah karyawan perlu melakukan peningkatan kinerja dan informasi kepegawaian lain. Ini langkah pertama, itu memetakan. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan. Artinya memperkirakan beberapa waktu ke depan setelah mengetahui benar mengenai pemetaan kapasitas SDM yang dimiliki perusahaan, maka bagaimana memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia untuk beberapa waktu ke depan berdasarkan keadaan SDM sekarang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kondisi perusahaan sekarang dan beberapa waktu depan akan membutuhkan SDM yang sudah ada sekarang, atau perlu dilakukan pelatihan agar kualitas SDM yang telah dimiliki meningkat dan berefek pada produktivitas perusahaan, atau bahkan mungkin perlu dilakukan rekrutmen karena terdapat pekerja berkualitas yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ini langkah kedua adalah memperkirakan kebutuhan SDM. Apakah yang ada sekarang diberi pelatihan supaya dia lebih produktif, ataukah merekrut karyawan yang berkualitas yang mungkin saja lamarannya sudah banyak masuk ke dalam perusahaan. Perencanaan yang lain sebagaimana yang lalu juga kita sudah menjelaskan adalah pengembangan talenta tenaga kerja. Jadi proses perencanaan ini pula adalah melakukan pengembangan tenaga kerja yang dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, memilih dan mempekerjakan, pelatihan dan pengembangan, dan bagaimana hubungan baik dengan tenaga kerja atau sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Nah, ketika perusahaan telah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik dan sudah dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi atau memonitoring SDM yang dimiliki. Nah, proses akhir ini akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, maka bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Itulah pentingnya evaluasi dan monitoring. Nah, hal-hal yang saya maksud tadi yang perlu dipahami oleh setiap SDM adalah dalam perencanaan SDM perlu melakukan namanya job analysis, job description, job specification. Saya kirim nanti emailnya. Saudara bisa kembangkan membuat makalahnya. Terserah berapa lembar. Inti adalah definisi dan apa maksud dengan job analysis, job description, dan job specification. Saya berharap supaya Anda saya kenal lebih jauh, tempelkan atau pasang foto di sampul sebelah kanan atas yang jelas, sehingga
namanya nanti, oh ternyata ini orangnya. Itu maksudnya. Jadi pertemuan kita hari ini untuk membahas perencanaan SDM, ya, saya rasa cukup. Nanti saudara bisa kembangkan melalui makalah yang dibuat dari sumber buku atau dari internet atau dari jurnal atau dari tesis yang sudah dibuat oleh orang yang sudah selesai. Saya kira demikian dulu tahapan-tahapan dari tujuan SDM ini. Yang pertama, hari ini kita sudah membicarakan tentang perencanaan sumber daya manusia. Demikian, salam sukses Anda selalu dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.